warahmatullahi wabarakatuh. Healthies, bersama saya Ajeng dan juga saya Ainul, dan juga kita ditemani oleh dokter tercantik kita ya. Itu ya, Dokter Eni. Oke, kali ini adalah podcast pertama kita ya Mbak ya. Iya. Yaitu Bisik Setan, Bincang asik seputar kesehatan dengan tema Stop Pergaulan Bebas, Cegah IMS. Oke, Mbak Ainul gimana? Kali ini ngobrolnya seriusan aja ya dok ya. Serius tapi santai. Boleh perkenalkan diri dokter? Ya, halo semuanya sobat Healthies. Perkenalkan nama saya Dr. Eni. Udah gitu aja sih. Oh iya. Iya. Oke, kali ini kita akan berbincang tentang stop pergaulan bebas untuk mencegah IMS ya dokter ya. Kali ini kan IMS, penyakit IMS ini adalah tabu ya kalau di masyarakat, apalagi masyarakat awam ya. Terus ini sebenarnya kalau ada yang tanya nih dok, IMS itu sebenarnya apa sih dok? Nah, IMS itu kepanjangannya ya, infeksi menular seksual. Jadi infeksinya ini banyak penyebabnya. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, terus juga parasit yang ditularkannya itu lewat hubungan seksual. Oh gitu. Sebenarnya bahaya nggak sih dok penyakit IMS ini? Bahayanya itu karena dengan berbagai jenis penyebabnya tadi yang bakteri, virus, jamur, sama parasit itu punya gejala dan periode sampai dia terbentuk penyakit itu bisa lama, atau bisa sampai tahunan. Oke. Untuk jenisnya itu apa aja sih dok untuk IMS itu? Kalau jenisnya banyak ya, tadi yang disebabkan oleh penyebab tadi disebutin ada bakteri, virus, jamur, parasit gitu. Kalau misalnya bakteri, contohnya ada gonorrhea, chlamydia, terus ada sifilis, kemudian kalau misalnya virus gitu ya, ada herpes bagian genital, ada HPV, kemudian ada virus hepatitis B, HIV. Kalau misalnya parasit ada yang namanya Trichomonas, dan kalau jamur ada Candida. Untuk itu bisa ditularkan nggak dok secara oral? Oh, penyakit yang ini ya, hubungan seksual ini bisa dilakukan juga bukan hanya lewat kelamin gitu ya. Jadi perilaku lintas hubungan seks ya, misalnya dilakukan secara oral atau lewat tubuh itu bisa juga jadi sumber penularan. Jadi kalau homo terus lesbi itu juga bisa ya dok ya? Bisa. Jadi bukan berarti dari genital ke genital, tapi oral ke genital juga bisa, lewat tangan juga bisa gitu ya dok ya? Betul. Oke dokter, kali ini pertanyaan selanjutnya adalah kenapa penyakit IMS itu sering terjadi atau rentan pada usia remaja dokter? Atau kurang lebih di bawah usia 25 tahun dok? Kalau remaja ya, mungkin ada 10 sampai 18 juga ada ya. Nah, jadi hitungannya kayak masa prapubertas. Jadi anak-anak yang wanita yang belum menstruasi gitu ya. Mungkin selain faktor umur di mana mereka mulai penasaran gitu ya dengan Secara psikologis gitu ya? benar-benar penasaran untuk melakukan hubungan gitu. Terus tapi secara anatomis artinya fisiologis tubuhnya wanita ini juga berhubungan. Nah, ketika dia usia prapubertas, jadi di masa dimana kalau secara anatomisnya ya, kan kita ada sel di bagian rahimnya, ya, itu tuh dia akan meluas sampai ke bagian lapisan antara dinding rahim dengan vagina. Itu normal pada anak-anak yang prapubertas dan bisa juga normal sama orang yang wanita aktif berhubungan seksual. Jadi bisa di wanita usia prapubertas dan wanita hubungan seksual. Nah, hal itu justru mempermudah sel yang tadi meluas itu mempermudah wanita untuk terinfeksi sama gonorrhea dan chlamydia tadi. Itu jadi salah satu faktornya. Kemudian juga faktor yang keduanya itu ketika wanita prapubertas itu kan jadi mulai ada tanda-tanda gejala yang pertama itu dulu ya sebelum ada mens ya. Nah, jadi mulai keluar keputihan, tetapi sebenarnya secara sistem imun tubuhnya itu dia belum terbentuk secara matang sebagai wanita dewasa. Jadi itu juga salah satu bentuk penyebaran infeksinya itu lebih cepat karena dia dari bawah dari alat kelaminnya masuk sampai ke bagian atas, artinya sampai ke radang tanggul. Makanya sering pada wanita yang prapubertas ini gejalanya adalah radang tanggul. Tapi banyak juga dokter ya yang
kadang tidak menimbulkan gejala itu dok. Gimana itu dok? Kalau yang tidak menimbulkan gejala itu ternyata bukan hanya pada prabu bertas ya, bahkan pada yang sudah menikah gitu bisa juga tanpa gejala. Malah yang lebih spesifik misalnya ya kita ambil sifilis atau gonore, dia awalnya luka, lecet, terlihat kok gitu ya, ada luka, tetapi nggak nyeri, pasiennya nggak merasa sakit. Diabaikan itu aja ya. Diabaikan, akan sembuh memang sendirinya, mungkin dalam waktu 2 minggu hilang gitu ya, 2 minggu atau lebih. Tapi kemudian dalam hitungan bulan, tiba-tiba ada gejala lain atau hitungan bulan sampai tahun ya, gejalanya itu yang justru malah pertanda infeksi yang berat gonorenya. Jadi kalau gonore itu sifilis ya. Sifilis itu ada stadium. Jadi si sifilis yang tadinya cuma luka lecet hilang, kemudian beberapa waktu kemudian dia akan muncul gejala yang berat, yang kedua artinya ada merah-merah di bagian kulitnya, ya ruang-ruang. Nanti akan lebih berat lagi yang ketiga sampai ke bagian tubuh, artinya bisa sampai ke kelihatan di bagian tulang-tulangnya itu mulai ada gejala namanya bunga. Oh, berarti bukan hanya di area genital ya, ada dok ya? Kalau sudah menyebar ke bagian sistemik itu cuma di bagian genital. Gitu. Makanya awalnya mungkin tidak bergejala, gitu. Tapi lama-kelamaan malah menjadi yang berat. Oke, jadi teman-teman harus waspada ya. Jadi kalau penyakit IMS ini bukan hanya tanda-tandanya di area genital aja, jadi bisa menyebar ke seluruh tubuh gitu ya. Tapi ini topik yang utama bukan hanya remaja aja kan. Ya. Untuk kaum yang sudah berpasangan pun bisa tertular. Ya, mungkin yang Jadi setia pada pasangan penting ya. Oke. Faktor. Jadi harus setia ya. Iya. Setiap lingkungan ada. Oke, wajib. Oh iya dok. Kemarin saya itu sempat ya lihat di akun media sosialnya Kemenkes itu saya baca itu gini. Kenapa sih ibu rumah tangga itu memiliki risiko yang lebih tinggi dan itu bisa menularkan ke anaknya? Nah, anak tersebut itu bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian itu gimana sih? Ini mungkin lebih ke ibu hamil kali ya? Iya. Kalau ibu hamil yang lagi terinfeksi IMS, infeksi menular seksual, dia bisa menularkan ke bayinya lewat plasenta. Jadi ketika dia terinfeksi, bayi kan dapat suplainya dari plasenta ya. Jadi dia bisa juga lewat situ atau lewat jalan lahir. Jadi ketika bersalin, ketika dia bersalin kan dia melewati alat kandung ibunya ya. Jadi dari situ bisa terinfeksi bayinya lewat sentuhan baik dari kulit ataupun mata bayi. Jadi nanti akan ada gejala-gejalanya. Misalnya kayak sifilis lagi ya. Sifilis ini kan disebabkan oleh bakteri. Namanya Treponema pallidum. Jadi nanti dia sifilisnya ini kalau terkena pada ibu yang hamil, nanti yang terjadi pada janinnya ketika masih di dalam perut adalah bisa terjadi keguguran. Itu apa yang paling bisa terjadinya? Bisa keguguran, kemudian ketika lahir bayinya bisa berat badan masih rendah, atau nanti bisa juga sampai ke gagal pernapasan. Jadi bukan hanya ibunya yang terjangkit sifilis, nanti ketika sudah lahir pun mungkin terlihat kayak baik-baik aja nih bayinya gitu ya. Tapi akan mulai terlihat gejalanya itu ketika udah usia semingguan. Bahkan bisa sampai bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi gejalanya itu akan terlihat. Kalau misalnya tidak terdeteksi di awal kelahiran bisa saja, karena kan tadi dibilangnya 1 mingguan sampai 2 tahun ya. Jadi gejala yang dilihat selain bagian mata, ya, terus juga ada ruang kulit. Jadi kayak yang saya tulis yang tadi disebutkan tahap selanjutnya yang kedua itu ada ruang kulit, terus juga bengkak sendi-sendinya. Terus kalau misalnya pergerakan bayinya itu tangan dan kakinya itu lemas, jadi kayak ototnya nggak kuat gitu ya. Terus kalau di ronsen nanti dia akan terlihat tulang-tulangnya itu agak berbeda, artinya menjauh gitu aja, nggak rapat-rapat gitu. Terus apa kata di pernapasan? Iya. Terus untuk misalnya kalau ibu rumah tangga itu hamil gitu dok, misalnya dia udah dari sebelum hamil itu menginfeksi HIV. Nah HIV itu kan bisa aja dia untuk mengkonsumsi obat. Apakah itu meminimalisir untuk penularan ke anaknya? Iya, kalau HIV itu ada pemeriksaan viral load. Jadi berapa jumlah virusnya dia ibu yang terdeteksi
gitu. Dan itu juga jadi salah satu faktor yang harus dikaji lebih dalam ya, berapa banyak dan obat yang diminum, karena yang kita tahu ya HIV kan belum ada obatnya ya, jadi hanya menekan angka virusnya itu. Perkembangan Iya, virus itu tadi. iya. Dan kalau untuk HIV kan nanti kita ada pertemuan kedua ya. Oh iya kan itu. Itu nanti Spesifik. makanya stay tune akunnya Puskesmas di Waras. Update terus ya. Oke, terus gini dokter, kan tadi bayi itu berisiko ya ketika dilahirkan oleh ibu yang terjangkit oleh IMS. Terus ini tata laksananya gimana nih, dokter? Apakah bayi itu bisa sembuh atau bagaimana dokter? Kalau tata laksana, sebelum lanjut ke tata laksana ada lagi, selain dulu sifilis tadi ya, ada lagi yang lewat jalan lahir nih, itu gonore sama chlamydia. Itu pada bayi kelihatan jelas ketika lahir matanya merah, bermuka Itu langsung gitu ya, dokter? itu bisa kelihatan karena dia lewat jalan lahir gitu. Nah, kalau misalnya sensor itu gimana dok? Apa memungkinkan untuk tidak tertular? Nah, kalau yang sesar berarti kemungkinan penularannya adalah karena plasenta, berarti bukan karena yang jalan lahir itu kan ya. Nah, tadi untuk pengobatannya sendiri itu harus diperiksa dengan benar berarti oleh tenaga kesehatannya, karena tergantung jenis infeksinya. Apakah dia bakteri, virus, jamur, metals tadi? Karena obatnya beda-beda. Ada yang cuma disuntikan sekali, gitu ya. Ketika bayinya baru lahir, atau nanti 1 minggu, 3 minggu, 5 minggu, pokoknya disuntik. Ataupun obat minum, obat krim, kalau yang di mata tadi, gitu ya. Candida juga bisa ke mata bayi, gitu ya. Pokoknya semuanya harus diperiksanya sama yang ahlinya. Jadi kita tahu penyebabnya dan penatasannya tepat. Jadi nggak boleh self diagnosis sendiri gitu ya dok ya? Itu benar. Panjang ya pengobatannya sampai lahir juga harus. Oke, jadi ngeri juga ya mbak ya. Jadi kalau untuk yang sudah punya istri, sudah menikah ya, jadi harus tetap setia sama pasangannya walaupun kerja jauh ya, tetap ingat sama istrinya di rumah. Gitu ya mbak ya? Karena resikonya juga menakutkan sekali ya mbak ya. Oke dokter, tadi kan sudah dibahas banyak tentang penyakit IMS ya. Kali ini gimana sih dok? Ada screening rutinnya nggak untuk mencegah penyakit IMS ini? Biar kita itu bisa jaga diri dokter atau Waspada ya. Oke, mungkin ada wanita-wanita yang mohon maaf ya kayak pekerjaan seksual gitu ya. Jadi mereka biar lebih ini aja, lebih protektif kepada diri sendirinya aja, lebih protek gitu dok. Gimana dok? Kalau untuk pasangan yang mau menikah dulu ya, cantik namanya, calon cantik, ada disediakan pemeriksaan, ada pemeriksaan yang HIV, hepatitis B, terus pemeriksaan torch yang toxoplasma itu di situ termasuk herpes, terus juga rubella sama cytomegalovirus itu juga bisa. Terus kalau mau periksa yang sendiri berarti Secara mandiri dokter. secara mandiri berarti di luar cutting gitu ya, Di luar cutting. ada yang pemeriksaan HPV ya, itu yang human papillomavirus yang nanti ujungnya penyakitnya kokil kelamin atau nanti bisa jadi sampai kanker serviks gitu. Terus ya sih HIV, hepatitis B, yang virus-virus yang mungkin bisa kita periksa. Sifilis bisa, itu pakai apa namanya? Kita ambil sekretnya atau cairan yang keluar dari rahimnya wanita itu kita periksa di bawah mikroskop. Jadi itu diperiksanya di laboratorium. Nah, tapi tetap harus ke dokter dulu karena yang ambil sekretnya tadi adalah tenaga kesehatan, gitu ya. Nah, nanti diperiksa untuk pemeriksaan sifilis, gonore, chlamydia bisa dari pemeriksaan laboratorium. Oke, jadi bisa ya screening rutin secara mandiri, terutama pada wanita-wanita yang berisiko gitu ya dokter. Bisa. Ada nggak itu imunisasinya itu dok? Kalau imunisasi ada HPV ya, sama tadi ini ya, itu bisa dilakuin dari anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu lebih dari 9 tahun, itu 2 kali. Kalau misalnya udah remaja gitu ya, bisa 3 kali. 3 kali itu periodenya bahkan lebih bagus ya, HPV disarankan sebelum nikah. Karena dia dikasihnya itu di bulan ke-0, jadi pertama kali suntik, nanti bulan kedua, dan di bulan ke-8. Jadi sebelum nikah ini sebenarnya harusnya cepat-cepat kita lakuin pencegahan dulu ya. Vaksin dulu. Kalau ini udah terlanjur ya dok, seumur udah umur belasan tahun ingin imunisasi Dan itu udah HPV. nikah. Gimana dokter? Bisa nggak sih dok? Ya apa? Cuman setahu saya ada mungkin apa namanya
sebelum vaksin itu pasti akan diberitahu untuk tidak melakukan hubungan dulu. Oh, gitu ya. Jadi tinggal ditanya nih ya suaminya bersedia apa enggak ya tahan gitu ya. Oke, tadi kan udah kita bahas panjang gitu ya Mbak, dari pencegahan, dampaknya apa, dari skala usia, terus misalnya kalau dampak tersebut tidak tertangani dengan baik, itu apa sih yang menyebabkan ke diri Efek selanjutnya gitu. itu? Kalau misalnya nggak diobati berarti Iya. kalau nggak diobati berarti namanya komplikasi gitu kan. Jadi dia sadar dia sakit tapi dia nggak mau berobat. Banyak itu tergantung pria dan wanita juga. Kalau misalnya pada wanita itu nanti bisa ke penyakit radang panggul. Jadi bukan cuma di bagian silang kelamin ya, nanti bisa juga sampai ke kelenjar getah bening di sekitarnya gitu. Atau di bagian selangkangan yang sampai nanti akhirnya infeksinya naik ke bagian panggul. Nanti kalau udah sampai ke panggul, umumnya wanita itu akan 10 kali lebih rentan terkena hamil ektopik. Itu artinya hamilnya itu di luar kandungan. Kalau hamil di luar kandungan kan berarti bayinya tidak akan Berkembang. Bisa juga gitu ya dok. itu 10 kali beresiko kalau pada wanita gitu ya. Tadi kan sudah banyak dibahas efeknya pada wanita nih dok ya. Kalau pada pria nih dok, gimana Pada dok? pria kayaknya yang paling sering, sama juga dia di bagian sekitar kulit kelamin ya. Jadi di buah jalannya bisa jadi infeksi, kemudian nanti ke bagian itu namanya epididymis ya, epididymitis nanti bisa kena, terus di kelenjar getah beningnya lagi di sekitar selangkangan lagi, kemudian pada ujungnya bisa sampai ke kemandulan. Sama aja ya dokter ya. Dampaknya banyak sekali untuk kesehatan ya. Oke. Tadi sudah dibahas banyak sekali dokter ya, mulai dari apa sih itu IMS sampai dengan penanganan IMS jika tidak tertangani. Terus ini dokter, kadang kan IMS ini sesuatu yang tabu ya di masyarakat dokter. Gimana biar kalau mungkin ada yang merasa oh saya ini berisiko nih terkena IMS karena mungkin pernah pergaulan bebas atau mungkin ada faktor risiko dari pekerjaannya yang memungkinkan dia terkena IMS gitu, biar nggak malu dokter untuk datang ke pelayanan kesehatan. Gimana tipsnya dok? Apakah dijamin kerahasiaannya atau bagaimana gitu biar masyarakat ini juga paham kalau itu tuh penting gitu, harus segera ditangani, kalau tidak akan terjadi komplikasi gitu dok. Gimana dok? Oke, itu mungkin yang pertama adalah pasiennya sadar kalau dia sakit. Artinya udah mulai ada gejala nih, misalnya dia gatal, terus keluar sekret tadi, cairan dari alat kelaminnya bisa warnanya tidak normal gitu ya. Yang tidak normal bisa warnanya putih, kuning, abu, sampai baunya amis, baunya busuk, atau bahkan ada luka tadi yang seperti sifilis, lukanya bisa yang sampai bernanah, lukanya yang lebar besar di bagian sekitar kelamin lagi, atau bahkan ada kutil yang tadi yang kutil kelamin itu segera datang aja ke pelayanan kesehatan. Dan kalau untuk sakitnya terjamin atau tidak pasti dijamin. Jadi ketika pasiennya itu datang bisa kita bincangkan dulu, artinya ini penyakit yang sensitif ya dok ya, gitu. Jadi dokternya akan dan langsung ya kita nggak usah takut gitu ya pasiennya, karena kita akan lakukan tanya jawab dan pemeriksaan di ruang yang tertutup dan pasti terjamin rahasianya selama pemeriksaan itu. Dan yang paling penting adalah pasiennya jujur ketika ditanya tentang kapan terakhir berhubungan, atau pasiennya gonta-ganti pasangan gitu. Terus apakah juga pasien itu melakukan hubungan seksualnya itu beresiko. Artinya beresiko itu dia melakukan tindakannya itu sampai dengan orang itu bisa tercemar dengan cairan semen, darah, ataupun cairan vagina ke pasangannya gitu. Jadi itu harus ditanya karena ini hal yang sensitif pasti dilakukan di ruangan yang tertutup. Oke, jadi buat kalian yang merasa kalau dirinya pernah berhubungan seksual ya, dan hubungan pernikahan gitu ya, mungkin yang usia-usia anak sekarang kan sangat rentan sekali itu pergaulan bebas ya dok ya, karena mungkin efek dari media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Kalau merasa mungkin ada resiko, punya faktor resiko kepada IMS gitu, terkena penyakit IMS ini, mulai ya dok ya, langsung datang ke pelayanan kesehatan gitu dok ya. Untuk konsultasi lebih lanjut ya. Betul. Diperiksa
periksa dulu langkah pertamanya. Ya, kalau memang ternyata hal ini penyakitnya tidak bisa ditangani di tingkat pertama, pasti akan kita rujuk gitu ya. Jadi kalau datang misalkan ke puskesmas hanya sekedar konsul saja itu boleh ya dok ya? Bisa. Jadi jangan malu ya. Benar, rahasia dan juga terjamin. Pasti terjamin. Oke. Untuk tips supaya tidak terkena IMS itu apa sih dok? Kayak lebih ke pencegahannya gitu. Pencegahannya mungkin lebih ke tindakan. Iya. Ada singkatan yang namanya ABCD ya. A-nya abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual, terutama apalagi sudah tahu ada gejala dan sakit hubungan seksual. Terus yang B-nya be faithful, artinya setia pada satu pasangan saja, jadi nggak gonta-ganti atau bahkan lebih dari satu. Ini khusus untuk yang sudah menikah ya dokter ya? Sudah, bahkan yang belum Bukan tuh saya malu menikah loh ya. Maksudnya setia sama pasangannya. Tapi itu jangan sampai melakukan hubungan bebas di luar jangkauan. Di luar hubungan pernikahan gitu ya. Terus yang C-nya kondom. Jadi melakukan hubungan seks ini dibantu dengan alat kontrasepsi. Pakai kondomnya yang benar dan dibuangnya pun juga dengan benar. Itu juga termasuk salah satu pencegahan, meskipun tidak 100% pasti jika terinfeksi gitu ya. Tapi kita melakukan pencegahan dengan kondom. Oh bisa ya? Karena kalau kita buang kondom sembarangan gitu misalkan infeksinya juga bisa menjadi orang lain atau gimana? Nah, kita tidak tahu apakah cairannya boleh atau tidak. Oh, gitu. Dan itu terkontak dengan orang lain. Jadi supaya lebih safety-nya juga harus dibuang ke Bukan mencemar lingkungan itu bukan ya Kak? Biar bisa juga kali bukan, tapi mungkin lebih ke sekretnya itu yang menjadi sumber infeksinya. Ya. jadi buangnya juga harus benar ya. Jangan merasa oh aku udah punya pakai kondom gitu terus buangnya sembarangan gitu salah juga ya. Berarti salah juga kalau dipakai berulang juga ya. Oh iya, jelas. Semuanya ya. Dan misalkan daripada beli lagi, cuci terus dipakai lagi kondomnya gitu ya. Berarti itu salah besar ya. Ya, salah besar, salah besar. Terus habis itu yang D, no drugs. Jadi tidak menggunakan zat-zat terlarang, psikotropik atau zat adiktif gitu ya. Kayak misalkan jarum suntik itu bisa jadi salah satu sarana terinfeksi HIV dan hepatitis B gitu ya. Kalau dipakai berulang gitu bergantian ya. Bergantian, iya. Pengguna kontrasepsi berhitungannya juga bisa ya. Terus vaksin HPV yang tadi bisa jadi salah satu pencegahan, tapi itu bukan berarti seseorang tidak akan terkena vaksin, tidak akan terkena HPV gitu ya, di masa yang akan datang. Tapi kita sudah melakukan berapa persen untuk mencegah terkena HPV dengan vaksin itu. Terus kan kita tahu biasanya ibu rumah tangga itu tuh melakukan pap smear gitu. Itu apa bisa untuk mencegah penyakit menular seksual itu dok? Pap smear. Iya. Pap smear itu lebih ke pemeriksaan jadi jatuhnya ya, bukan pencegahan. Tapi mungkin kita tahu atau enggak ini orang terkena kanker serviks atau tidak gitu dengan pemeriksaan itu. Ya mungkin dia datang dengan gejalanya keputihan atau gatal darah sekitar kemaluannya, jadi diperiksa dengan pemeriksaan pap smear. Oh berarti itu hanya maksudnya metode pemeriksaan gitu ya? Iya, betul. Tapi pap smear sendiri ini boleh dilakukan pada usia berapa sih dok? Atau ada ketentuannya? Ketentuannya pap smear? mungkin lebih ke dilakukan pada wanita yang sudah menikah. Ya, jadi kalau misalnya pada wanita yang belum menikah, mungkin dilakukannya hanya di bagian vagina saja, di swabnya gitu. Oh, gitu. Karena masuk ke dalam itu dok? Iya betul, jadi merusak nanti salah satu organnya kalau belum menikah ya. Kalau misalnya pap smear itu apa bisa dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk pencegahan atau gimana, atau hanya dilakukan untuk pemeriksaan aja? Mungkin pemeriksaan aja dan ada waktunya, memang periode waktunya gitu. Tapi nggak rutin ya. Iya. Oke dokter, tadi sudah banyak dibahas nih ya aneka ragam dari IMS, penyakit IMS mulai dari pengertiannya sampai bla. Terus ini bisa nggak sih dok IMS ini sembuh total gitu ya dok? Atau mungkin ada sembuh tapi dengan kecacatan atau gimana? Kalau sembuh atau tidak itu harus tahu dari penyebabnya. Tadi kan ada bakteri, virus, parasit, jamur gitu ya. Kalau bakteri sih cenderung bisa ya, karena ada antibiotiknya dan pastinya harus kita edukasi supaya pasiennya tuntas pengobatannya gitu. Kalau dikasihnya memang untuk 7 hari, berarti harus habis selama 7 hari gitu. Yang sulit atau
kalau dikategorikan belum tentu bisa sembuh, mungkin yang disebabkan virus. Oh iya, contohnya seperti HIV gitu ya? Ya, betul. HIV, hepatitis B, kemudian HPV gitu ya. Kalau sudah terinfeksi di bagian kelamin, artinya kalau HPV itu nanti jadi kulit kelamin. Gitu ya. Nah, itu mungkin hanya kita kurangi atau menurunkan gejalanya saja. Tapi untuk menghilangkan virusnya itu masih Nggak bisa ya, Dok? ya, masih dalam apa namanya, jangka panjang yang harus dilakukan penelitian mungkin. Terus ini gini Dok, ada pertanyaan, bisa nggak sih dari terjangkit karena bakteri terus ke virus gitu? Bisa nggak sih Dok? Dari bakteri ke virus gitu. Atau campuran nih, penyebabnya bakteri sama virus? Double Bisa. jadinya. Bisa banget ya. Jadi misalnya dia sudah kena sifilis tapi dia kena HIV juga, itu bisa banget. Nah, terus kalau misalnya dia memang bakteri pun, bakteri juga bisa dua. Gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau sudah sakit itu harus diperiksa dulu karena pengobatan setiap jenis penyebabnya itu berbeda pengobatannya. Gitu. Dan kembali lagi, jangan self diagnosis sendiri ya Dok ya? Jangan menentukan sendiri. Iya. Oke, tadi kan sudah kita bahas untuk malu ya Dok, malu untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Kalau misalnya ada penderita IMS yang berobat sendiri tanpa pasangannya, itu apa benar gitu Dok? Apa harus dua-duanya yang berobat? Ya, kalau misalnya infeksi menular seksual, Iya. ini kan tidak dilakukan sendiri ya. Iya. Jadi untuk penyakit ini harus dilakukan bersama dengan pasangannya. Mungkin ketika dia ada gejala, gitu ya, sakit gatal dan nyerinya itu, dia datang sendiri nih pasiennya. Gitu. Suami kalau misalnya kita kasih contoh, dia datang berobat, kita kasih obatnya. Kan saya 2 minggu atau sebulan gitu kan. Terus pasiennya melakukan hubungan sama istrinya. Bahkan sebelum dia datang ke kita pun dia sudah sakit toh sebenarnya, tapi dia melakukan hubungan dengan istrinya. Istrinya juga terkena. Gitu. Tapi karena kita kasih tahu pasien, Pak tidak boleh melakukan hubungan ya sama istrinya selama sakit ini. Dia tidak melakukan hubungan, tetapi karena sebelumnya sudah, istrinya sudah pernah. Akhirnya ketika pasiennya sembuh dan merasa sudah boleh melakukan hubungan, dia melakukan lagi, sakit lagi suaminya. Gitu. Jadi Jadi kayak ular pingpong gitu ya? nah, penyakit ini tuh nggak bisa kalau cuma satu aja yang diobati karena hubungan seksual kan dapat dua. Apalagi kalau pasien ini melakukannya lebih dari satu pasangan, jadi dia harus Repot ini. Iya, Dokter. Pada kasus yang terjadi lebih dari 2 pasangan gitu Dokter, misalkan, bisa nggak? Kan tidak tahu ya terjangkitnya dari si A ke si B gitu. Nah, itu berarti dia harus bawa. Yang membawa itu ya pasiennya. Dia harus bisa komunikasi dengan pasangannya untuk dibawa berobat. Jadi tidak tidak sembuh kamu atau bahkan keluarga lagi ke orang yang lain. Jadi lebih baik kita bawa semuanya dan kita obati sesuai dengan penyakitnya. Jadi lebih aman lagi ya setelah pergaulan bebas ya Dokter ya. Pada pasien yang sudah memang menikah juga harus setia gitu ya solusinya ya. Setia pada pasangan. Oke, itu tadi yang healthy sudah kita bahas, sudah kita kupas tuntas mengenai tentang stop pergaulan bebas, cegah IMS. Jadi sarannya nih Dok, untuk anak-anak muda yang mau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ya, mana ada. Saya nggak bisa kasih saran kalau itu. Maksudnya gimana caranya biar ternyata IMS itu berbahaya loh gitu. Jadi tipsnya gimana Dokter? Pesan-pesannya untuk adik-adik kita nih yang ingin ya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, biar berpikir berulang kali nih Dok. Dan tidak jadi untuk melakukan hal itu dan menunggu menikah ya tepatnya. Gimana Dokter pesan-pesannya Dok? Pesan-pesannya justru stop pergaulan bebas, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi kalau memang ya Anda ini udah Di eranya digital ya Dokter ya, rasa penasarannya mungkin cukup tinggi kayak kalau di era sekarang ya, karena kita bisa mengakses media sosial ya, dan juga tanpa pengawasan orang tua ya pastinya. Gimana Dokter? ya alat kontrasepsi kita gunakan ya, alat kondom. Tadi penggunaannya yang benar gitu, dan membuangnya juga ke tempat yang benar. Lalu wanitanya pun harus tahu, harus mengerti gitu ya, apa yang
akan terjadi ke depannya ketika melakukan hubungan ini justru lebih banyak penyakitnya ini pada wanita. Jadi lebih baik berpikir lebih dari 1000 kali untuk melakukan hubungan ini, ya. Atau mungkin penguatan diri kepada agama ya dok ya, lebih ditingkatkan gitu ya dok. Benar. Mungkin dari pribadinya sendiri ya. Terus melakukan hal tersebut lah ya, supaya tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Oke. Jadi mungkin untuk adik-adik yang mau nih berpikir untuk mencoba ya bersama pasangannya, pacarnya gitu ya. Jadi stop lah, jangan pergaulan bebas, jangan melakukan pergaulan bebas gitu ya. Karena efeknya ini sangat-sangat merugikan terutama pihak perempuan gitu ya dok ya. Apalagi kalau terjadi kehamilan di luar nikah gitu ya. Itu yang sangat menakutkan. Jadi kalau pada usia remaja utamakan sekolah dulu, Belajar dulu, karena cita-cita dulu. Ya. Setelah itu menikah. Oke, terus Oke, Rotis itu tadi ya bincang-bincang kita kali ini ya. Kali ini adalah podcast pertama kita ya Bisik Setan, bincang asik seputar kesehatan. Ini adalah salah satu media pilihan dari edukasi kesehatan di Puskesmas Sugiwaras. Oke, jangan lupa Healthies untuk follow akun-akun media sosial kita baik YouTube, TikTok, IG, ataupun email untuk mendapatkan seputar informasi kesehatan secara up to date. Oke, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini, terima kasih Dr. Eni sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi informasi kesehatan seputar kesehatan. Dan jangan pernah bosan ya. Jangan pernah bosan bersama kita berdua ya. Dan nanti selanjutnya kita akan menemani pagi-pagi kalian dengan podcast-podcast kesehatan yang lain dan Jangan yang lupa lain. barangkali minum kopi, minum roti kayak orang Boleh sambil nonton podcast kita ya. Jadi sambil ngopi sambil mendapatkan ilmu gitu ya. Oke. Dan nanti juga akan ditemani oleh dokter-dokter yang lain yang lebih cantik-cantik juga. Iya. Tentunya bersama dokter yang cantik ini ya. Terima kasih dokter ya. Tetap pantengin akun media sosialnya Puskesmas Sugiwaras. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.